Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Mul sini mengajar bahasa Inggris Bahasa ya? Inggris Bahasa kelas 10. Inggris kelas 10. Ini di kelas berapa? 10 di kafe. 10 di kafe. Tapi mungkin sebelum ke kelas, jadi di praobservasi ini, tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan ke anak-anak? Ya, tujuan pembelajarannya karena ini temanya adalah announcement, pengumuman. Jadi tujuannya yang pertama menjelaskan apa itu pengumuman. Definisinya, tujuannya, strukturnya, ciri-cirinya. Yang kedua, menganalisis fungsi sosial dari teks announcement. Itu dari dua tujuannya. Kayak gitu untuk tujuan pembelajarannya. Tentunya di sini Pak Mul menginginkan ada yang ingin dikembangkan. Ya, jadi aspek pengembangan yang tidak dikembangkan atau dicapai oleh Pak Mul tuh apa? Mungkin untuk yang siswa, terus kemudian dari Pak Mul sendiri mungkin apa yang ingin dikembangkan? Untuk siswa yang jelas memahami apa yang saya sampaikan. Yang paling pokok bagi saya adalah karakter. Karakter, ya. Karena karakter seakan-akan tidak pernah disentuh. Ya. Betul. Kalau saya pribadi mengutamakan karakter daripada ilmu, Pak. Ya. Jadi kalau ilmu itu kan bisa dipelajari kapanpun. Jadi kalau karakter kita kan apa ya, tenaga pendidik. Jadi di samping mengajar kita kan juga mendidik. Jadi yang pertama adalah karakter anak-anak itu yang pertama, Pak. Jadi yang ingin dikembangkan karakter dari anak-anak. Terus kemudian dari Pak Mul sendiri mungkin apa yang ingin dikembangkan dari supervisi? Dari saya sendiri terus terang dengan pesatnya IT, semakin canggih IT kita semakin bodoh. Jadi harus banyak belajar memang, karena terus terang semakin canggih IT kita semakin bodoh kalau tidak menerapkan. Saya kira itu. Jadi akan mengembangkan untuk saya sendiri adalah ke IT-nya nanti. Iya. Baik. Itu ingin dikembangkan. Terus kemudian mungkin ada strategi apa untuk mewujudkan itu semua, Bang? Yang mana strategi yang mana, Pak? Untuk yang murid ini. Untuk yang murid di dalam kelas itu biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu kalau karakter. Jadi kalau di kelas itu sudah bisa, insya Allah di luar bisa. Contoh kayak biasanya anak-anak kan kalau sama temannya guyon, tapi guyonnya itu kayak bullying. Misalnya bilang matanya cedaka. Kata-kata seperti itu ini yang dihilangkan dulu pertama kali. Mungkin setelah itu tidak ada di pelajaran saya, tidak ada kata-kata seperti itu. Mungkin akan berlanjut ke yang berikutnya, mungkin seperti itu. Itu strategi yang untuk siswa. Mungkin untuk yang Pak Mul sendiri. Untuk saya sendiri mungkin banyak, ya yang jelas banyak banyak browsing di internet kayak model-model pembelajaran apa tentang IT, penggunaan IT itu apa namanya, Quizzes apa gitu. Mungkin lebih sering lah Pak Eri, buka internet gitu. Baik, itu strategi dari Pak Mul. Terima kasih Pak Mul sudah meluangkan waktunya untuk praobservasi. Baik, selanjutnya kita nanti ketemu lagi di kelas. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masuk semua? Kok saya lihat setiap kali masuk 10 di kafe ini yang masuk ini saja. Ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa ya, memang seharusnya. Kalau tidak sakit, memang harus sekolah. Nah, sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, dipimpin. Ya, diganti siapa? Wakilnya.
Sekretaris. Ayo pimpin. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Saya absen dulu. Ahmad Ramadhani. Dah, yang ada biasanya wali kelasnya ini memberitahu saya kalau ada yang sakit, karena wali murid itu kalau anaknya tidak masuk karena sakit mesti nelpon wali kelasnya. Ini Ramadhani Alfa apa sakit? Ansori. Badriatur. Eli Rosali. Vina. Khairun Nisa. Linawati. Muhammad Jeffrey. Rajin Jeffrey ini. Tabi'i. Minggu kemarin tidak masuk kamu. Muhammad Ramadhani. Muhammad Aldiansa. Samsul Arifin. Nur Diana. Akan membahas yang tidak asing bagi kita ya. Kalau ditampilkan gambarnya mungkin tahu semua ya, tapi tidak asing bagi kita. Materi ini sering kita temukan, baik itu dalam bentuk written, tahu written yang itu atau oral. Apa oral? Atau speaking. Apa speaking? Bicara atau disampaikan. Oke, kira-kira kita akan bicara atau membahas tentang apa? Bisa dalam bentuk tulisan. Nah, biar kamu berpikir kritis, biasanya di sekolah sering kita dengar. Nanti kita enak-enak belajar terus ada speaker berbunyi. Nah, kita akan belajar itu. Apa yang speaker bunyikan atau apa yang didengarkan kita dari speaker. Kira-kira kita akan belajar apa? Ayo, kamu ini SMA atau SMK, berpikir kritis. Sering kan kita dengarkan di sekolah ya. Kita enak-enak belajar, terus ada kita mendengar suara dari speaker. Anak membuat pengumuman. Pengumuman apa saja. Nanti juga ada kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok membuat pengumuman. Nanti dibagi juga. Jadi ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kita akan belajar announcement, pengumuman. Nah, kenapa kelas 10 dipelajari ini? Karena kita sering kan ya? Sering menjumpai announcement ini di pasar, di pinggir jalan, di masjid, pokoknya di semua tempat kayaknya ada. Baik itu written dalam bentuk tulisan atau spoken atau diucapkan secara lisan.
itulah pengumuman. Jadi pengumuman itu ada dua, ya. Terus ke berikutnya itu sudah, ya. Nah, what is announcement? Nah, sekarang ke announcement itu sendiri. Jadi tujuannya nanti definisinya, tujuannya, strukturnya, ya. Jadi what is announcement? Apa itu pengumuman? Coba ditulis ya. Ditulis, nanti saya translate. Announcement is something spoken. Pengumuman adalah sesuatu yang disampaikan, ya. Sesuatu yang disampaikan diucapkan written or printed atau tulisan atau dicetak, ya, yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Di situ ada kata more often, ya. More often itu artinya lebih sering. Lebih sering terjadi, ya. Atau what will happen, atau apa yang akan terjadi. Itulah definisinya pengumuman. Jadi pengumuman sesuatu yang diucapkan atau disampaikan, di situ adalah spoken atau written. Written itu tulisan. Atau printed. Printed itu dicetak atau di print, ya. To let one know, untuk diketahui apa yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Ada tiga, ada head, ada body, biasanya ada close, ada penutup. Ini ada 4, tidak apa-apa. Yang pertama head, pengumuman, ya. Ditulis ini nak, ya, ditulis strukturnya biar tahu, ya. Jadi mengetahui strukturnya. Jadi yang pertama di situ head. Tuh, strukturnya pengumuman. Kelihatan yang di sebelah sini. Kelihatan, masa tidak kelihatan? Nah, secara umum biasanya sampai yang nomor 3 cuma, ya. Or type of event of the announcement is probably. Ya, head itu the title. Harus ada judulnya apa? Atau event. Event itu apa event? Apa event? Artinya event. Judul. Jadi di head itu apa headnya? Ya, yang nomor 1 dari pengumuman itu adalah judul atau event. Ya. Yang diumumkan itu apa? Itu yang pertama. Ya, jadi pengumuman itu isinya apa? Yang pertama adalah judulnya itu apa?
atau kegiatannya apa pengumuman itu. Itu masuk ke head. Ya. Yang kedua adalah apa? Body or content. Masuk ke kontennya. Apa konten? Isi. Jadi isinya pengumuman itu apa? Di situ ada address of the readers. Alamatnya. Jadi pengumuman itu untuk siapa? Itu harus ada. Harus ada. Terus apa lagi? Ada kontennya, ada isinya. Apa lagi? Nah, ada date, tanggal. Ada place. Apa place? Tempat. Ada program. Acaranya. Dan lain sebagainya. Itu masuk ke struktur yang nomor 2. Body atau konten. Jadi untuk siapa pengumuman itu di situ disebut address of the readers. Untuk siapa pengumuman itu ditujukan. Apalagi kontennya? Ada tanggalnya, ada tempatnya, ada acaranya. Program itu acara. Jadi disebutkan deki agawe pengumuman tidak ada tanggal loh. Kan membuat bingung orang ya. Harus tempatnya. Deki mau ada lomba ditempel di beberapa titik biar diketahui orang tempat tata itu lagi. Paham ya? Jadi harus lengkap untuk siapa itu, terus ada tanggalnya, ada harinya biasanya. Acaranya apa? Tempatnya disebutkan, jangan membuat orang bingung. Yang ketiga adalah closing. Nah, biasanya sampai nomor 3 ini biasanya. Ya, biasanya. Apa isinya closing? For more information. Biasanya ada. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi panitia. Biasanya ada seperti itu ya. Atau hubungi nomor bla bla bla. Nah, ya, closing itu masuk closing. Yang keempat, ada writer, ada penulisnya. Beda kan ya? Written atau written. Beda enggak tulisannya? Beda. Kalau written, tulisan. Kalau writer, penulis. Apa di situ isinya yang nomor 4? Jawablah pertanyaan di bawahnya. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Coba. Announcement ini masuk apa? Ke struktur. Masuk nomor berapa tadi? Head. SMP Bunga Bangsa sampai ini ya body or content. All the teachers sampai kata for the time being. Masuk apa? Closing. Principal Edward Salim masuk writer. Oke. Ya. Itu strukturnya pengumuman. Nah, sekarang tugasnya adalah read the pengumuman, answer the question below. Jadi di bawahnya ada pertanyaan, nanti jawabannya ada pada teks pengumuman tersebut. Ya. Ya. Mbak, ini kita akan merefleksi apa yang sudah kita bahas atau pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa? Pengumuman. Apa bahasa Inggrisnya? Announcement ada berapa? Pengumuman itu ada berapa? Ada 2.
Satu. Disampaikan. Yang kedua, ditulis atau dicetak. Terus strukturnya pengumuman ada berapa? Dapat. Satu, head. Dua, body content. Tiga, closing. Empat. Nah, itu yang sudah kita bahas ya. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan minggu yang akan datang, ini akan dibuat kelompok ya, akan dibuat kelompok. Masing-masing kelompok nantinya akan membuat pengumuman. Jadi nanti masing-masing kelompok boleh mengerjakan di mana? Mau bukan di rumah, mau di musola, mau di depan sekolah, mau di perpus, terserah. Yang penting nanti ada hasilnya, ada produknya. Ya. Di samping juga ada tugas individu. Kayak ini tugas individu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Minimal nanti dilihat kelasnya, siswanya. Kalau siswanya 25 berarti 55. Ya. Paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo dipimpin lagi. Nah, di rumah dibaca lagi ya. Kalau tidak belum ada yang dipahami, boleh tanya kepada kakak kelasnya atau cari sendiri di internet ya. Banyak sekali materi tentang ini. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Nasir lagi mengadakan praobservasi kelas bersama Ibu Siti Hatimatus Zahra. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Rencananya kapan ya Bu? Bisa saya observasi? Insya Allah hari Senin Pak. Kebetulan hari Senin itu waktunya PR1 sama di KP Pak. 10? Kelas 11 11. Karena di KP juga ada LCD, jadi saya pakai di PR1 di jam pertama. Rencana tujuan pembelajarannya apa itu? Kebetulan pada pertemuan ini tentang materi khutbah dan tabligh Pak. Jadi TV saya yang akan saya komunikasikan dengan anak-anak itu tentang bagaimana anak-anak memahami ketentuan rukun, syarat, serta macam-macam jenis-jenis khutbah seperti apa yang harus kita pahami ketika kita akan menyampaikan khutbah. Kebetulan di L1 itu anak laki-lakinya itu sekitar 9 orang. Jadi yang mayoritas laki-laki dan perempuannya itu, yang mayoritas laki-laki itu hanya di PG lah. Jadi di PR1 itu saya bagi dua rencananya. Yang perempuan itu menyusun teksnya, jadi yang laki-laki penyampaian khutbahnya. Jadi TP-nya ada berarti dua. ada prakteknya nanti ya? Iya. Di tahap evaluasi paling akhirnya Pak. Praktek khutbahnya. Yang perempuan menyusun teksnya Pak. Biar sama-sama tahu menurut saya Pak. Terus berarti yang perlu pengembangannya berarti itu ke anak apa itu? Apa di kultum
atau dia apa begitu? Kalau kepingin saya itu sekedar anak-anak memahami cara hibahnya itu seperti apa, terutama dalam rukun-rukunnya Pak. Rukun-rukun hibah kan yang saya pelajari itu sekitar ada 6 rukun. Jadi biar anak-anak itu tahu seperti apa rukunnya, biar mereka nanti ketika praktek di masyarakat mereka sudah tahu kalau hibah itu bukan hanya menyampaikan secara berdalil saja, tetapi di sana itu ada hal yang harus diterapkan ya. Dan dipraktekkan dan dilatih itu ya, Iya. Pak Natia. Terus strateginya untuk mencapai ke arah sana bagaimana? Di sini saya memakai 2 strategi Pak. Yang pertama discovery learning, yang mana anak-anak itu sama saya diarahkan ke modul dan diberikan semacam media Pak, menonton media tentang praktek juga. Ya, jadi anak-anak itu secara mendasar sudah punya wawasan meskipun belum sampai. Yang kedua di PPDN ini tentang menyusun teksnya sama praktek juga. Sampai mempraktekkan ya. Iya. Oh, luar biasa, luar biasa. Ya. Itu prakteknya di kelas atau di luar kelas atau sifatnya umum begitu? Rencananya saya masih mau di kelas Pak, biar anak-anak itu pembiasaan di kelas dulu, bagaimana mereka berani untuk tampil di depan temannya. Khawatir kan kalau langsung di ranah umum mereka itu tidak pede juga untuk menyampaikan program. Baik, untuk kira-kira nanti ada apa halangan, ada kesulitan atau apa pun nanti? Kalau menurut saya karena ini masih proses ya Pak, mungkin memang ada beberapa kesulitan, terutama dalam teks menyusun hibahnya, lalu praktek ketika penyampaiannya. Karena pengalaman yang saya di PG itu, anak-anak itu masih tidak tahu antara rukun itu seperti apa, saatnya bagaimana. Itu Pak, kendalanya mungkin. Terus, nah untuk menghadapi itu bagaimana? Tidak menghadapi kendala itu? Jadi saya akan melatih mereka Pak. Dilatih ya, Bagaimana? gimana disuruh? Bagaimana mereka itu memiliki mental untuk menyampaikan yang pertama. Yang kedua, menyusun teks khutbah itu kan intinya gak semua orang bisa Pak. Jadi mungkin saya memberikan semacam arahan untuk mencari di internet gitu Pak. Terus yang ketiga, memberikan tugas ketika hari Jumat itu mereka setidaknya mencari kesimpulan tentang khutbah yang ada di rumah. Jadi ketika mereka sudah tahu rancangan khutbah seperti apa, minimal isi khutbahnya, mungkin mereka bisa memahami bagaimana cara menyusun teks khutbah. Jadi di sana nanti ada kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yes. Masih ada yang mengantuk? Enggak. Semangat ya. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, Bu. Kayaknya Sehat? sehat. Ada yang merasa pusing atau bagaimana? Tidak, Bu. Ada, Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membacaan doa dengan harapan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah dan semoga Tahu ada kita dapat dijadikan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Dan dunia walanya tulisannya tidak ada dosa-dosanya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen sebentar.
Abdul Hazim, Alfia Zahra, Ada Bu. Ayu Safira, Ada. Faisal Al-Qawi bin Haki, Atau Miss Yandi, Ada. Miss Yudi, Muhammad Iron. Miss Yudi kemana? Syuting ya? Salsabila, Walidun, Siti Nurjana. ada Bu. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ada yang sudah tahu apa itu khutbah? Khutbah itu adalah suatu penyampaian ya. Semacam dakwah ketika dilaksanakan di hari Jumat. Itu khutbah. Kalau dakwah ceramah. Ada yang tahu antara perbedaan khutbah dan dakwah? Kalau khutbah itu disampaikan dakwah itu bisa di mana? Iya, bisa di berbagai Khutbah itu bisa hanya dilaksanakan ketika Jumat. Kalau dakwah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui yang pertama tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, mengetahui rukun dan syarat pelaksanaan khutbah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu pengen tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang pelaksanaan sholat Jumat. Yang laki-laki, ketika sholat Jumat kalian hadir ya? Ada yang nggak pernah sholat Jumat? Ada. Yang nggak pernah sholat Jumat sama sekali ada? Irfan? Sholat ya? Sholat Jumat? Iya Bu, ada masjid. Nah baik. Coba Ibu tanya ke Indra. Ketika sholat Jumat itu ada bagian apa saja? Ketika sholat Jumat Bilal, ada Bilal, Khotib, khotib, khutbah. Ada muadzin Ada sebelum sholat itu kan? sebelum sholat. Iya, kalau Jumat. Ketika sholat Jumat ada berapa adzan? Dua. Dua adzan. Lalu khutbahnya ada berapa? Satu. Ada satu atau dua? Satu. Ada berapa Walidun? 1 sampai 2. Ada berapa Walidun? Kalau perempuan kan nggak tahu, jadi ibu tanya ke yang laki-laki yang sudah terjun ke masjid. Dan ibu itu juga tidak tahu karena ibu kan perempuan. Jadi lebih enaknya kita belajar konkretnya saja ya. Ibu tanyakan ke yang laki-laki. Kalau kalian sholat Jumat, kalau hanya sholat Jumat kalian datangnya pas waktu khutbah, sama saja nggak tahu ya. Coba. Kalau khutbah ada berapa? Ada dua. Ada dua. Khutbah itu dibacakan kapan? Sebelum Ada yang tahu khutbah itu kapan dibacakan? Sholat Jumat. Sebelum Gimana sedang selesai adzan? Sudah sholat Jumat. Baik. Sebelum kita belajar, di sini Ibu akan menjelaskan yang namanya khutbah. Khutbah itu ada yang namanya ketentuan syarat, ada yang namanya rukun. Syarat dan rukun itu berbeda ya. Kalau syarat itu adalah suatu ketentuan yang mana ketentuan itu bisa menjadikan ada dan tidaknya rukun. Kalau rukun adalah apa rukun? Ibaratnya seperti ini. Kalau kalian sholat, rukunnya itu seperti membaca
sholat, Niat. niat, terus takbir itu rukun. Iya. Kalau syarat itu seperti harus suci, Islam itu syarat. Paham ya antara perbedaannya ya antara syarat dan rukun. Lalu ketika sholat Jumat syaratnya itu pelaksanaan khutbah itu harus dibaca sebelum sholat Jumat. Beda dengan sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Itu khutbahnya itu dibacakan setelah sholatnya. Kayak sholat kusuf, sholat gerhana matahari itu dibaca setelah pelaksanaan sholatnya. Beda dengan sholat Jumat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat khutbah itu harus suci. Dia itu harus suci. Beda dengan orang yang menyampaikan dakwah, meskipun tak diunjuk bisa berdakwah dimanapun tempatnya ya. Kalau khutbah harus di masjid dan harus suci. Dan harus duduk di antara yang namanya dua khutbah. Baik, Ibu jelaskan lewat materi dulu ya. Kita angkat yang dulu. Kote dia bisa punya itu berisikan dengan satu dan damai. Yang ketiga baca kata itu dia mana ada video nak tak tunjuk kena. Harinya lah. Ya ampun lama tu. Pipi. Masuk kayu untuk mana loh dia? Dia masuk. Adapun berubah dari tidak maka berarti Aku berjalan. Ini ya dicermati. kegiatan nasihat yang kepada komponen antara itu apa bedanya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang mendengar khutbah dikenal dengan istilah khotib. Syarat-syarat khotib. Seorang khotib memiliki beberapa syarat yang harus harus dimiliki. Yang pertama yaitu Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Kemudian yang kedua mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga suci dari hadas, baik badan maupun pakaian serta auratnya. Tak adalah dua bagi kita semua. Satu ada bayar utang. Dapat tartil dan pasti saat mengucapkan ayat Al-Quran di hadis. Kelima memiliki akhlak yang baik dan tidak terjerat di mata masyarakat. Keenam suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jemaah. Dengan takbir, berpenampilan rapi dan syarat-syarat khutbah. Unsur itu Kamu nanya? Yang pertama, Zoom bagaimana pecah mat? selesai khutbah dan dengan sholat. Adapun khutbah sholat Idain, sholat kusuf dan sholat kusuf atau sholat expo yang kita laksanakan setelah selesai sholat. Yang kedua, khutbah tidak boleh dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan syarat itu duduk sebentar di antara dua khutbah. Perengon ban. Dua khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jemaah. Dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi dimulai khutbah pertama dan tidak juga khutbah. Ada ini enggak? Mana kan? Khutbah ada beberapa macam. Yang pertama membaca alhamdulillah pada khutbah. Coba. Kedua membaca syahadatain. Dua khutbah di tempat yang lebih tinggi. Dan ini biasanya dilakukan di atas mimbar. Yang kedua dengan kalimat yang jelas, sistematis dan temanya disesuaikan dengan situasi aktual yang ada. Empat, khotib hendaknya memperpendek khutbahnya
Sebaliknya sholat ini aja yang diperpanjang. Yang kelima, khotib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khotib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu kemudian membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Adapun ada dalam melaksanakan sholat Jumat, diantaranya yang pertama yaitu mengerjakan berangkat ke masjid lebih awal. Kemudian membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat Nabi, atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khotib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan sama, jangan berbicara termasuk menghibur jemaah lain, apalagi mengantuk atau tidur. Akibatnya Jumatnya menjadi sia-sia, termasuk tidak dapat memahami isi khutbah. Masih yang kedua yaitu tabligh. Kita fokus ke khutbahnya saja ya. Habis secara bahasa. Baik. Sudah ada yang paham tentang apa itu khutbah, rukun dan syaratnya? Sudah hilang? Iya, hilang dah Bu. Biar tidak hilang, kita sekarang akan praktek ya. Ya. Jadi ibu akan bentuk secara kelompok. Ada berapa orang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhitung berapa? 16. 15. Kalian bagi 2 kelompok sama rata. Yang laki-laki dibagi menjadi 2. Jadi Rumah tim. tugasnya hari ini itu kita akan praktek tentang khutbah. Yang laki-laki itu harus bisa praktek pembedaan antara praktek di rumah dan secara pengertian ini. Jadi ketika kalian di rumah khutbahnya itu seperti apa, kalian praktekkan di sini sesuai dengan ilmu yang kalian dapat di materi tadi. Jadi tugas kelompoknya kalian mencari bagaimana sih cara-cara khutbahnya seperti itu. Yang perempuan mencari konsepnya, khutbah itu pelaksanaannya seperti apa. Yang laki-laki nanti tugas untuk praktek. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti satu kelompok 4 ya, laki-lakinya ya. Tugas 4 orang itu, misalnya yang pertama, yang jadi muadzin siapa, yang jadi bilal siapa, yang jadi khatib siapa, yang jadi imam siapa. Sanggup? Saya laki-laki? Misalnya kalau kalian membaca Bilal ada bacaannya ya? Gak pas harus penuh separuh apa. Seperti kalian berani aktif di depan. Nilai Nilainya ada 100 kalau berani banyak. Ini tantangan untuk yang laki-laki ketika kalian mempraktekkan di umum, di dunia nyatanya. Sekarang kita praktek di kelas. Misalnya isi khutbah ya, tentang apa tadi isi khutbahnya? Apa Irfan? Tentang wasiat. Misalnya sholatlah kalian sebelum disolatkan. Tidak apa-apa, meskipun hanya sedikit, yang penting ada yang disampaikan. Paham? Silakan kalian bentuk kelompoknya. Atau ibu yang mau bentuk? Iya dah. rumah lagi. Benar apa? Berapa ya? Kelompok 1. Saya itu. Hasim nggak ada ya? Yang Alfi. Ya Bu. Ayu. Apa yang bisa? Faisal. Yang perempuan berapa? Oh ada 8 ya? 8. Berarti 4 ya? Ini tidak Bu. Jangan kita cari Alfi, Ayu, Faisal, Puji, Habibah, Ampi, Indra, Irfan. Kelompok 1. Silakan kelompoknya. Kelompok 2, Lia, Mareti, Siani tidak ada.
Tulisan di dada. Alhamdulillah. Oh iya, usia ada Isian di Rabu Kejila, Saksadila, Halidun, sama Jena di kelompok 2. Pan. Ayo nak. Kelompok di bawah saja, biar enak. Ahmadiyah Nur. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Kelompok 1 di mana? Di sini. Kelompok 2-nya di sini. Wow, saatnya. Yang ingin tampil, Ibu kasih poin 100. Iya. Kan enak. Bibi mau lihat. Ini Jemaah benda. Mana ya? mana kelompok 2 lagi? Peggy, Jana. Bu di arah. Betul. Faisal mana? Satu. Indra. Mantap. Satu. Wirka. Yang mau jadi Satu atau beberapa itu arah ya untuk apa dan dua untuk Ada tidak apa Maria ada dulu. Maria ada bunda jadi ada nama asing layuan untuk dorongan iya era binasa kono Pak perwakilan kelompok nih. Terus yang menjadi viral siapa? Iron. Halidun. ya yang tinggi sara asik tahu gimana pertama rela merah bilang bilang kita dia kawan hari ini kamu sini ayat berubah ya Sudah sih ya. Pak dia banyak hamdalah ada udah berubah syarat-syarat ini biar enggak hutbah lah jangan ada sih jaduan ayo nak radio mau lagi itu samaan dua Karena ini kan jadi 2. kalau udah ada tuh sama apa aja ada nan nggak lihat daripada kita dua udah jalan Duduk di antara dua badan masuk. Rukun. Jadi Allahumma qawil islami wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal minhul afdal wanzur ala wamiddin rabbi ibana Allahumma salli ala sayyidina wa maulana
hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah, menjunjung dengan pujaan yang terbaik atas segala. Tadi kita sudah kita lihat dan Ibu menyampaikan materinya. Dari apa yang sudah dilakukan itu, apa refleksi dari Ibu ketika proses pembelajarannya itu? Karena kalau dari prakteknya tadi Pak, dari pembelajaran itu waktunya kan belum kondusif ya Pak ya. Jadi waktunya tidak cukup masih. Iya, tidak cukup karena kendalanya tadi itu Pak, menyiapkan bahannya itu Pak. Dan juga yang kedua, saya kan kurang paham cara penggunaan bahan aja seperti ini Pak. Jadi itu yang menjadi kendala Pak. Yang kedua, dalam penyampaian materi, dalam pelaksanaan proses pembelajaran, menurut saya anak-anak itu sudah cukup paham. Akan tetapi di refleksi itu, setelah mereka praktek, mereka itu kurang tahu perbedaan yang mana syarat, yang mana yang hukum, padahal kan di materi itu sudah dijelaskan. Tetapi di prakteknya anak-anak masih bisa belum membedakan antara syarat dan hukumnya. KTP-nya itu mengetahui syarat dan hukum. Kenapa harus praktek? Agar mereka tahu Pak perbedaannya, terutama yang laki-laki. Jadi masih belum tercapai ya dari keinginan sebenarnya ya. Kalau misalnya dari menurut penilaian Ibu, seandainya diukur 1 sampai 10 ya, 10 berarti tercapai, kemudian dari angka 1 sampai 10 ini kalau dinilai anak-anak tadi gimana Bu? Sampai angka berapa? Mungkin karena waktunya mepet lagi ya Pak, jadi mereka itu penyerapan informasinya agak menurun. Jadi ya kalau bisa dinilai mungkin 8 mungkin Pak. Asalkan mereka punya kemampuan untuk tampil, sudah bisa membedakan. Akan tetapi mereka hanya kurang cermat mungkin masih Pak. Berarti nilainya berapa? 8. Terus untuk meningkatkan itu, apa rencana Ibu untuk biar bisa anggap jadi 10 katakanlah, bisa jadi 10? Kalau saya itu mungkin menggunakan 2 tahapan Pak. Yang pertama, memberikan tugas kepada mereka tentang bagaimana tata cara sholat di rumah. Jadi tugasnya mereka itu pengamatan, agar mereka tahu mana yang rukun dan mana yang syarat. Bagaimana mereka itu memahami tentang penyampaian hibahnya Pak. Karena tadi ketika saya tanya itu isi hibah itu apa, mereka juga kurang tahu Pak. Yang kedua, pakai jelas Pak. Jadi anak-anak itu saya berikan modul lagi agar mereka paham, atau mereka mencari di internet Pak tata cara pelaksanaan hibah, atau melihat tutorial tentang pelaksanaan sholat hibah untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki tugasnya seperti itu Pak. Biar anak-anak punya panduan, oh harus ada ini gitu, misalnya di rukun harus ada ini. Apa yang diperlukan anak-anak untuk mendapatkan oh ini tadi kan kurang ininya kurang gitu ya. Kira-kira apa kira-kira yang dibutuhkan biar mereka paham itu ya? Itu Pak, pengamatan. Yang kedua, melihat dari modul mungkin Pak. Modul ya? Iya, diberikan modul, ada apa ya? Agar mereka membaca bisa, oh ini kurangnya di situ ya? Karena tadi meskipun hanya dibawakan Pak di depan itu, dan juga mereka melihat teks, tetapi masih ada kekurangannya Pak. Mereka itu tidak cermat ininya.
kan mungkin ada yang memperhatikan, ada yang tidak, meskipun disuruh cari di internet pun saja tadi ada yang ketinggalan Pak rukunnya itu. Tadi di awal-awal sempat agak masih sempat agak bingung ya anak-anak mau dibawa kemana begitu ketika dibuat kelompok itu mau ngapain gitu ya. Biar tidak seperti itu apa butuhnya ya? Apa yang dibutuhkan? Apa mereka tidak fokus atau bagaimana itu? Atau mereka kayak tidak siap, bingung dengan dengan instruksinya? Ya, karena saya ini yang pertama kan fokus kepada bagaimana mereka itu tahu antara syarat dan rukunnya. Gimana cara agar mereka tahu syarat dan rukun? Ya caranya itu Pak harus praktek. Kenapa mereka bingung? Ya mungkin karena waktunya yang belum kondusif itu Pak. Waktunya. Waktunya kurang banyak atau perlu refreshing atau gimana? Kira-kira anak-anak itu. Mungkin ya Pak, karena kan dialihkan itu Pak, itu sudah pindah dari kelasnya sendiri dipindah ke PF2. Setelah itu dipindah ke mungkin anak-anak itu sudah jenuh dari awal. Karena sudah pindah-pindah kelas itu katanya. Tidak siap mental mungkin mereka Pak. Sudah capek karena pindah terus menerus dan juga suasananya tidak mendukung. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan rencana selanjutnya untuk tindak lanjut atau pengembangannya. Ada tadi kalau saya amkan, saya bacakan memberi tugas mengamati ya, kemudian praktek, kemudian literasi, mereka melihat di YouTube atau gimana gitu ya. Kemudian diberikan modul. Kalau dibuat urutan seperti apa Bu urutan pertama yang harus dilakukan dari 4 ini ya? Gini Pak, karena itu ada kelompok dan itu pun mereka itu mayoritas semuanya sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya itu membuat 2 tugas istilahnya Pak. Untuk yang laki-laki itu mereka mengamati objeknya langsung ketika di pelaksanaan sholat Jumat. Pengamatan dulu ya? Iya, pengamatan dulu. Setelah pengamatan dia? Setelah pengamatan baru saya itu memberikan modul. Jadi mereka itu menyamakan pengetahuan mereka, persepsi antara pelaksanaan di konkret nyatanya dengan di modulnya itu sama atau enggak Pak. Itu untuk yang laki-laki. Yang terakhir baru mereka praktek di kelas. Sedangkan untuk yang perempuan mungkin mereka diberikan modul terlebih dahulu. Yang kedua mengacu bagaimana mereka tahu menyusun pelaksanaan khutbah itu seperti apa Pak. Dari Bilal, dari muadzin. Kan kalau perempuan kan tidak datang langsung ke sholat Jumat Pak. Jadi mereka tidak tahu urutannya. Jadi tugasnya itu Pak, mencari bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Kalau perempuan kalau di masjid sini ada ya, di masjid sekitar kita ini ada perempuan, sehingga untuk mengamati tidak ada halangan. Tapi kan tidak semua tidak semua perempuan bisa dimulai. Seandainya. Iya, kalau mereka bisa berdua kan enak. Mungkin kan ada yang masjid yang ada ya. Tapi penjelasannya bilang gitu Pak. Kan yang penting mereka tahu dulu perbedaannya gitu Pak antara Bilal, muadzin. Mungkin hasil akhirnya mereka bisa melihat dari temannya mereka praktek Pak. Sama enggak dengan apa yang mereka sudah literasi dibaca gitu Pak di modul-modul itu. Jadi mereka sudah tahu
Jadi pelaksanaan sholat Jumat itu seperti ini gitu. Baik, sama. Kalau dari kira-kira dari yang sudah Ibu rencanakan ini, tanda yang bisa sebagai indikator keberhasilannya apa menurut Ibu? Maksudnya dari Anak-anak berhasil proses pembelajarannya itu indikatornya apa? indikatornya itu ketika mereka itu sudah mampu menerapkan hujjah yang pertama. Yang kedua, bisa membedakan antara rukun dan syarat. Yang ketiga, mereka sudah, terutama yang laki-laki, tahu apa saja rukun-rukunnya di dalam khutbah. Jadi bukan hanya langsung muazzin, bukan langsung wasiat yang dibacakan. Jadi ketika mereka sudah tahu rukun-rukunnya, mereka sudah siap untuk jadi khotibah. Harapannya seperti itu. Apa faktor pendukung menurut Ibu ini bisa berhasil? Faktor pendukungnya apa? Kalau menurut saya dari faktor intrinsiknya anak, Pak. Yang pertama, kemauan diri sendiri untuk mereka itu berangkat, minimal berangkat sholat Jumat di awal, Pak. Karena ketika mereka berangkatnya ketika pelaksanaan khutbah, mereka tidak akan tahu secara runtun, Pak, pelaksanaannya itu bagaimana. Yang kedua, faktor pendukungnya ya harus mungkin dilihatkan tutorial tentang pelaksanaan sholat khutbah gitu, Pak. Tutorial atau pelaksanaannya? Iya, tutorial pelaksanaan sholat khutbah. Jadi mereka bisa tahu ilmunya, Pak. Karena meskipun mereka terjun langsung, mungkin ada sesuatu hal yang tidak mereka ikuti, gitu, Pak. Terlewatkan jadinya. Baik, cukup itu aja. Terima kasih banyak. Semoga sukses pembelajarannya dan anak-anak senang dan berhasil semua. Terima kasih.